Bego dasar. Kisah dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang beranggotakan 3 orang anak bersama kedua orang tuanya, yang menceritakan layaknya kehidupan berkeluarga pada umumnya. Pagi itu, Adam yang merupakan anak tertua di keluarga ini sudah bersiap untuk mengikuti kejuaraan sepak bola yang merupakan hobinya. Adam terus mencurahkan sedikit kekecewaannya pada sang ibunda karena tidak bisa datang sebab adik bungsunya ini yang bernama Diki sedang menderita penyakit sesak napas. Berangkatlah Adam menuju tempat pertandingan itu dengan diantar sebuah sepeda motor. Ayahnya yang bernama Dahlan meminta ibu dan Laras untuk menjaga Diki karena dia akan bekerja di Gus House miliknya. Terlihat ayahnya ini lebih menyayangi Diki daripada kedua anaknya yang lain. Hal ini lebih terlihat ketika sepulang bekerja, Dahlan membawakan seporsi martabak. Dahlan pun hanya membelikan rasa keju yang merupakan rasa kesukaan Diki, sedangkan Adam yang suka rasa coklat keju disuruh mengalah terhadap Diki. Ibunya yang tahu perasaan Adam pun menghibur dengan cara mengoleskan selai coklat di martabak tersebut untuk Adam, hingga Adam merasa senang. Sedang kepribadian Laras yang merupakan anak kedua di keluarga itu pun terlihat ketika di pasar dia memberikan makanan yang dibelinya kepada seorang anak pengemis. Sedangkan lagi dan lagi, Dahlan tak pernah mendukung apapun yang dilakukan Adam. Dahlan menentang keinginan Adam untuk menjadi pesepak bola dengan alasan sepak bola bukanlah sebuah bisnis yang nantinya membuat Adam menjadi orang yang sukses. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, mereka merayakan ulang tahun ibunya yang kini genap berusia 54 tahun. Meski sudah dewasa, posisi Diki di keluarga itu tetap menjadi anak emas, hingga membuat Adam dan Laras ini merasa iri terhadapnya. Di usia yang tidak muda lagi, ibunya sering sakit-sakitan. Laras yang perasaannya lebih peka, selalu mengurus ibunya. Bahkan Dahlan yang berkeinginan agar Laras kuliah pun ditolak mentah-mentah dan dia tetap ingin fokus mengurus ibunya. Sosok ibu yang selalu perhatian inilah yang menjadikan Laras sangat terpukul melihat ibunya lemah tak berdaya. Rupanya sakit itu pun menjadi penghantar kembalinya beliau ke Sang Kuasa. Kejadian itu pun menjadikan Laras seorang yang berhati dermawan dan mendedikasikan dirinya untuk mengurus panti. Tak hanya sendiri, di tempat itu ia ditemani oleh Benny yang juga pengurus panti jompo. Dari mulai olahraga, makanan, dan lain-lain mereka berdua yang bertanggung jawab di panti itu. Panti jompo ini berdiri atas donasi-donasi sebagai biaya operasionalnya, dan Anto selaku donaturnya mengundang Benny serta Laras untuk membicarakan masalah subdana, yang mana dia tidak bisa lagi menjadi donatur untuk panti jompo tersebut. Sedangkan Adam yang kini sudah bekerja di sebuah bank yang setiap bekerja selalu banyak drama, sering terkena komplain customer, dan juga Adam yang sudah menikah ini punya 1 orang anak yang sering dibuat pusing oleh kelakuan istrinya yang doyan belanja online dengan alasan endorse dan juga bermimpi menjadi orang sukses meski alat-alat yang dipakainya belum memadai. Sedangkan kehidupan Diki terlihat sangat bergantung pada orang tuanya. Hidupnya yang tidak baik menjadikannya sebagai seorang pecandu narkoba dan sering minta kirim uang untuk beli barang haram itu, yang selanjutnya barang haram itu pun dia nikmati bersama kekasihnya yang bernama Vegan. Padahal Dahlan kini menderita sebuah penyakit yang mana dia harus rutin minum obat dan tetap bekerja di Gus House untuk menafkahi istri barunya. Di Gus House yang mana karyawannya ini 90% main-main dan 10% kerja menjadikan Gus House ini sepi yang menginap karena dia kurang promosi. Di malam itu penyakit Dahlan kembali kambuh. Dia dibawa ke rumah sakit dan dokter menyarankan Dahlan untuk melakukan transplantasi hati yang mana biaya pengobatannya ini bisa mencapai 2-3 miliar. Dokter menyarankan pendonor ini dari anggota keluarga. Dahlan pun lantas menelepon ketiga anaknya untuk berkumpul di rumah, mulai dari Adam yang mana istrinya ini berkeinginan menyekolahkan anaknya di sekolah internasional. Istrinya ini menyarankan agar Adam meminta tolong pada ayahnya pada saat nanti Adam sudah ke rumah bapaknya. Laras saat ponselnya berdering dia langsung menolak panggilan ayahnya. Mengingat Laras ini sudah lama tidak pulang karena keputusan ayahnya menikah lagi, membuat Laras memilih pergi dan hidup jauh dari orang tuanya. Sedangkan Diki sudah bersiap pergi ke rumahnya Dahlan bersama kekasihnya Vegan. Kekasihnya ini merasa sedikit takut bertemu Adam dan Laras.
Namun Diki dengan pedenya meyakinkan hanya akan ada dia di sana, karena ayahnya ini hanya sayang kepada Diki seorang. Di scene selanjutnya, meja hening menjadi penuh dendam saat Laras dan Adam menanyai Pegan dan Diki tentang candunya terhadap sabu-sabu. Dahlan keluar bersama istri barunya yang mana mereka membahas kelangsungan Gus Hos. Pegan yang bukan keluarga diperintahkan pergi meski dia bolak-balik hingga membuat Laras semakin benci terhadapnya. Kemudian mereka membahas yang mana pada intinya Gus Hos ini akan diberikan kepada salah satu dari mereka dengan keuntungan 70%. Dahlan akan melakukan seleksi selama 1 bulan dan mereka semua menyetujui itu. Meski hal itu bertentangan dengan pemikiran ibu tirinya yang mana ibu tirinya ini ingin Gus Hos segera dijual. Masing-masing dari mereka pun membicarakan hal itu bersama pasangan masing-masing untuk mendapatkan dukungan. Sedangkan Diki sudah merasa insecure karena dia tidak memiliki keahlian apa-apa jika dibandingkan dengan Adam dan Laras. Di scene berikutnya, donatur yang memutuskan dana terhadap panti telah memberikan efek yang signifikan terhadap operasional panti. Hal itu membuat Laras bersemangat untuk mendapatkan Gus Hos, yang mana jika dia mendapatkan keuntungan 70% maka dia bisa menjadi donatur untuk panti jompo tersebut. Adam pun mengajukan cuti, tapi hal itu ditolak oleh bosnya. Lantas Adam pun memilih resign, apalagi istrinya Adam ini sedang mengandung anak kedua dan butuh biaya. Adam dan keluarga pun pulang ke rumah orang tuanya. Di pagi hari, Diki dan Laras pun menyusul. Dan Dahlan langsung membawanya ke Gus Hos untuk mengetahui Gus Hos lebih dalam lagi. Di hari pertama, Gus Hos ini dipimpin oleh Adam, tapi belum apa-apa Adam mendapatkan komplain dari customer karena pelayanannya kurang baik. Lantas Adam mengajarkan inovasi baru di Gus Hos tentang tata cara pelayanan tamu seperti hotel bintang 5. Kemudian para karyawannya pun antusias menyambut inovasi baru itu. Di lain tempat, Diki dibangunkan oleh ibu tirinya. Ibu tirinya ini ngedumel ke Dahlan tentang Diki yang gak bangun-bangun meski jam menunjukkan sudah 1:30 sore. Di sini kita tahu kalau Diki menderita kelainan jantung yang mana hal itu disebabkan Dahlan sering merokok hingga menimbulkan penyesalan yang besar. Maka dari itu Dahlan terlihat pilih kasih terhadap Diki sebagai bentuk permintaan maafnya. Di hari kedua, Gus Hos dipimpin oleh Laras. Sebagai bentuk promosi, Laras mendaftarkan Gus Hos ini ke sebuah situs booking online, yang mana diketahui sistem di sana sangat kacau. Di salah itu tampak terlihat Laras ini sangat benci ke ibu tirinya. Ibu tirinya ini terus mendekatkan diri ke Laras dengan cara masak makanan kesukaan Laras. Meski begitu, Laras pun tak mau dekat dengan ibunya. Dia gengsi dan jual mahal gitu ya. Nah, di hari ketiga, Dikilah yang memimpin. Diki tidak merubah sistem yang ada. Demi mendapatkan poting yang banyak, Diki menyogok dengan makanan-makanan yang enak dan kebebasan sesuai keinginan karyawannya. Siang itu, Pak Lurah mengetuk pintu rumah Dahlan dan membawa seorang pengusaha bernama Sanusi. Sanusi ini ingin mengembangkan usaha di daerahnya. Dia ini seorang pengusaha ya. Melihat Gus Hos merupakan tempat strategis, Sanusi ingin membelinya seharga 5 miliar. Kemudian tawaran itu pun ditepis langsung oleh Dahlan karena dia lebih mementingkan kepemilikan untuk anak-anaknya gitu. Singkat cerita, setelah sistem ini berjalan beberapa minggu, Dahlan, Laras, dan Adam menghitung pendapatan Gus Hos yang tidak balance. Setelah dicek oleh Laras, setiap kali Diki yang memegang Gus Hos pasti minus. Laras menanyakan perihal itu pada Diki yang baru pulang, namun hal itu memicu pertengkaran Diki dan Adam. Diki merasa kesal dan pergi mengendarai motor ke sebuah diskotik untuk membeli sabu. Rupanya diskotik itu milik Sanusi. Sanusi ingat dia bertemu dengan Diki tempo hari di rumah Dahlan. Sanusi memberikan tugas untuk Diki membawa paket narkobanya seberat 3 kilo ke pemesan. Dengan imbalan, Diki diberi narkoba secara cuma-cuma. Kejadian saat Diki mengisap sabu-sabu itu secara sengaja direkam oleh Sanusi. Diki ini kemudian menjalankan tugasnya untuk mengantarkan paket itu. Di lorong gelap itu dia dihajar oleh beberapa lelaki yang merupakan anak buah Sanusi. Sebagai jebakan untuk mengambil paket itu yang sebenarnya isinya hanyalah tepung beras bukan sabu-sabu.
Setelah pengeroyokan itu dan juga dia bingung paketnya hilang kan dia pergi ke kosannya Pegan. Pegan juga menyarankan ke Diki untuk dia menyerahkan diri tentang kasus itu ke polisi langsung. Tapi Diki yang merasa terjepit oleh keadaan pun menolak. Di tempat lain, Dahlan dan juga istrinya ini pergi untuk menanyai masalah uang itu ke Gus Hos. Tapi ada pesan masuk gitu ya, yang berisi video Diki yang lagi ngehisap sabu-sabu, dan Sanusi ini mengancam memenjarakan Diki. Jika dia tidak mau dipenjara, Dahlan mesti bayar seharga 5 miliar atau menyerahkan Gus Hos secara cuma-cuma, karena dia di situ sudah menjelaskan ya bahwa Diki ini disuruh membawa paket sabu seberat 3 kilogram terus hilang gitu. Setelah sampai ke rumah, hal itu lagi-lagi memicu pertengkaran besar. Tapi lagi-lagi Dahlan selalu membela keburukan Diki, hingga saking kesalnya Laras dan Adam pun pergi meninggalkan rumah itu dengan perasaan kecewa yang sangat besar. Keesokan harinya, tanpa rasa bersalah, si Diki ini memecat semua karyawan karena Gus Hos akan dijual, atau jika tidak ada jalan lain, Gus Hos ini akan diserahkan kepada Sanusi. Penyakit Dahlan pun sering kambuh-kambuhan sejak peristiwa itu, membuat si ibu kesana kemari menawarkan Gus Hos. Belum sempat terjual, Sanusi bersama anak buahnya menghajar Diki, serta melakukan pengancaman. Beberapa hari kemudian, Sanusi membawa saksi untuk menyuruh Dahlan menandatangani surat alih kepemilikan Gus Hos. Tapi Dahlan yang kesehatannya down jatuh di atas kertas itu dan meninggal. Si ibu pun dipenuhi perasaan sedih dan campur aduk. Beliau pun banyak mengenang kenangan dan video-video tentang Dahlan ya. Kemudian diputarlah rekaman-rekaman Dahlan ini di hadapan mereka bertiga yang menjadi penutup keegoan masing-masing. Diki pun hatinya menjadi luluh dan menyerahkan diri ke polisi dan menjalani rehabilitasi. Hubungan mereka menjadi sangat dekat dan menjadi saling dukung satu sama lain. Hingga meski direhabilitasi, Diki merasa senang karena memiliki keluarga yang sesungguhnya. Diki ini didampingi oleh seorang kuasa hukum yang mana kuasa hukum itu mampu membuat polisi menangkap Sanusi dan komplotannya. Hingga urusan Gus Hos menjadi aman dan semua karyawan kembali lagi bekerja. Melalui voting dari karyawan dipilihlah Laras sebagai pemegang Gus Hos. Tapi beban Laras berkurang karena anggota panti sebagian dia pindahkan ke panti milik Pemda. Atas hal itu, Laras memberikan keputusan agar Adam memegang kendali Gus Hos karena merasa lebih pantas. Di akhir cerita, mereka kembali berkumpul bersama and happy ending.